Gua Latif. Gua Reja. Gua Wahyu. Selamat datang di Ngobrak, ngobrol bareng kiri kanan. Jadi ini konten episode pertama ya dari Ngobrak. Jadi buat yang belum tahu, kiri kanan itu band kita bertiga. Ya, band kita. Gua di sini sebagai gitar dan kebetulan jadi vokalis. Gua Reja sebagai drummer. Gue Wahyu megang bass. Sekarang kan kiri kanan bertiga. Gue mau nyeritain sedikit nih awal kiri kanan ya. Kiri kanan tuh sebenarnya awalnya gue dulu nongkrong sama vokalis yang lama ada, namanya Roy. Gue berdua dong tuh sama dia, makanya namanya kiri kanan. Vokalisnya di kiri, gitarisnya di kanan. Awal tuh gara-gara di Pondok Gede nih ada warung ramen baru buka, nyari band. Wah, kata gue lumayan nih, kan? Job nih kan. Udah gue ajarin lah Roy nyanyi tuh. Sampai akhirnya Roy udah lumayan bisa nyanyi, warung ramennya tetap nggak jadi nyari band home band. Kata gue anjir, gue udah nyari panggungan malah dianya nggak jadi. Alhamdulillah akhirnya bikin lagu segala macam, berdua sering manggung. Terus akhirnya gabunglah Mas Wahyu nih. Mas Wahyu lihat gue bikin di Instagram, di Facebook, dia pengen gabung juga. Ya udah akhirnya gue ajak lah. Oh, tadinya kita akustikan doang. Terus gue pikir kayak, kenapa? Gue kan punya cita-cita dari dulu pengen punya band gitu. Sekarang bikin full band ya. Terus nyari drummer sempet dapet. Cuma karena dia bandnya banyak, pokoknya sibuk lah sama bandnya, dia bikin album. Nah, di Facebook ketemu Reja. Sekarang gue mau nanya ke Wahyu justru. Apa sih yang bikin lo mau masuk kiri kanan? Pertama tuh gue kan liat konten si Rahman atau Latif ya. Jadi gue wah kayak enak juga nih punya band kan, dengan umur gue yang segini nih, udah gak muda lagi nih, udah 23, udah gitu gue punya alat seadanya doang, bass gitu, bassnya bass akustik yang blee pokoknya tuh. Oh, kebetulan karena gue akustik ya. Iya, akustik. Konsep pas nih masuk. Iya. Udah tuh mulai ikut manggung pertama tuh di daerah mana, Joglo ya. Langsung situ lo ya? Iya, langsung mulai tuh gue, langsung mulai ikut perform. Jakarta Barat. Iya, Joglo. Ya udahlah, sering rutin latihan. Ketemulah sama orang-orang baru, pergantian personil. Itu dah seleksi alam. Akhirnya gue yang akhirnya bertahan berdua tadinya sebelum si Reja masuk. Ya udah, gue kan emang komit di band ya kan, ya udahlah. Bukan hanya hobi doang ya, cuman ya gue pengen punya band gitu. Jadi itu alasan si Wahyu ini masuk kiri kanan, karena dia punya bass akustik. Cuma sesimpel itu aja, aku punya bass akustik nih, ada band akustik, gua gabung deh gitu doang. Dan sekarang kenapa sih lo mau masuk ke kiri kanan? Dan terus kalau bisa ceritain tuh gimana lo awal masuk kiri kanan aja. Awal masuk kiri kanan ya sebenarnya dari grup MMC itu gua awalnya nggak kenal, nggak tahu kalau Latif yang ngechat kan, butuh drummer nih bla 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 dan lain-lain. Ya udah akhirnya dari situ gue bisa. Nah akhirnya di grup WhatsApp itu ya, grup WhatsApp. Akhirnya ngechat kita berdua ya. Romantis berdua doang. Gue langsung dikasih alamat latihannya. Udah nih suka enak sendiri. Tapi akhirnya kita latihan gak sih? Latihan. Langsung hari itu juga ya? Iya, hari itu. Gila. Langsung hari itu. Pagi ngechat, malam latihan. Gila. Ceritain sedikit deh. Awalnya tuh di Facebook gue nemu grup yang mau manggung di Ancol, masuk grup WhatsApp ini ya. Lah, kata gue manggung di Ancol boleh juga nih. Nah, akhirnya gue suruh masuk ke grup itu. Gue masuk lah, namanya Mayor Minor Corner. Nah, terus ditanya lah di situ, yang baru masuk tolong isi data. Nah, ternyata ada pertanyaan personil. Ya udah gue sebutin personilnya, ada gue, ada Wahyu, dan drummer kita lagi nyari. Gue bilang gitu kan. Nah, ternyata yang nyautin bukan admin, malah ini nih makhluk satu ini nih. Dia bilang, udah sini gue aja drumin. Nah, gue tuh dulu mikirnya kayak, ini ada aja orang bercandain gue ya. Gue udah bercandain orang mulu soalnya. Ada orang udah, yaudah ayo gue dateng. Hari H nggak dateng. Udah 2 kali gue digituin. Jadi kayak, ini orang bercandain gue kali. Kayak, udah sini gue aja drummernya. Kata dia gitu kan. Nah, kata si Raja itu gitu. Udah sini gue aja drummernya. Bercanda kali nih. Terus ternyata gue tanya, emang domisili mana bang? Gue kadang mikirnya 2 orang yang gagal itu karena jauh, satu di Tambun, satu di Tangerang, jadi jauh. Nah makanya gue tanya, lu di mana? Jaksel. Menurutku Jaksel nggak terlalu jauh lah ke tempat kita ya. Makanya gue tanya, akhirnya Japrian, lu nggak apa-apa bang emang kesini? Kata dia, nggak apa-apa, gue gas, gue kemana juga tadi gitu. Wah gue suka nih semangatnya.
Terus akhirnya dia nanya, emang kapan latihannya? Gue hari itu emang ada latihan kita Senin ya. Ya lagi bingung-bingung dah berdua gimana deh, kita latihan aja dulu. Tiba-tiba datang dia mau latihan. Gue bilang, lu serius mau hari ini bang? Gue masih manggil bang tuh kan. Lu serius mau hari ini bang? Iya hari ini kata dia. Iya hari ini nggak apa-apa. Ya udah jadi akhirnya latihan. Kata gue tadinya latihannya mau di rumah, mau di sini, latihannya mau di sini. Terus kan ada drummer, kata gue ngapain di rumah kalau ada drummer kan, langsung aja studio mau nggak? Udah sekalian latihan buat Ancol deh jadinya. Nah yaudah akhirnya gabung lah kiri kanan si Reja ini. Jadi kenapa lu gabung kiri kanan? Pengen cari pengalaman aja sih. Cari pengalaman. Pengen tahu aja sih alirannya, aliran yang. Oh gue sempat bilang popang kan. Ya udah, pengen tahu mainnya gimana. Tapi sebelumnya pernah main popang nggak? Iya pernah di Taskil itu. Oh Taskil popang. Tapi kan lo main bass di sana. Main bass. Jadi Reja masuk kiri kanan karena pengen tahu aja nih kiri kanan mainnya kayak apa. Dia mau naker kita ternyata Sek. Ini bisa nggak? Jadi menurut lo gue sama Sek layak nggak buat ditemenin main band? Layak. Alhamdulillah berarti kita punya kemampuan ya walaupun pas-pasan ya. Musik sebelumnya buat yang belum tahu Reja ini tunanetra. Jadi dia nggak bisa berak ya? Enggak, bukan. Diare dong. Berarti nggak bisa lihat ya sama sekali total ya, buta total ya. Jadi gue sih pertama lihat Reja, ini serius nih orang bisa main drum. Gue kayak merasa ditipu, beneran kan nih? Ternyata menurut gue jauh di atas gue main drumnya, karena gue nggak bisa main drum ya. Nah, jadi pertanyaan gue adalah sejak kapan lu bermain musik? Gue sejak SD. SD, main apa tuh SD? Gue gendang dulu awalnya. Gendang? Di kelas gendang-gendang meja? Enggak. Karena gue dulu di kelas gendang-gendang meja tuh kelas 5 tuh. Kalau gue juga sering dulu. Cuma gue gendangnya di aula. Gue lebih nakal. Gue mah di kelas lagi istirahat. Kalau nggak salah kelas 3 tuh gue main gendang. Kelas 4-nya gue baru ke drum. Gendang sama drum. Lu di sekolah apa di rumah? Sekolah. Oh ada drum di sekolah lu? Ada. Bagus. Kelas 3 main gendang, kelas 4 main drum. SMP pernah tampil di depan SBY. Jadi SBY itu datang ke sekolah. Tampil di dinas pendidikan. SMP tuh SMP. Berarti sama band atau lu sendiri? Ya, sama band. Oh, lu main? Gue drumnya. Main drum. Udah SMP udah main drum. Nah, terus gue jadi basis juga pernah main di dinas. Kok bisa? Nah, siapa yang ngajarin? Drum siapa? Gendang siapa yang ngajarin? Dari gendang siapa yang ngajarin? Awalnya sendiri. Terus akhirnya ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Itu ada guru musiknya. Drum juga berarti ada guru musik tadi. Ada. Nah, bass belajarnya kapan? Bass itu gue kelas 8. Di sekolah juga? Ya, diajarin sama guru musik? Keren. Terus alat musik lain? Kalau gitar tuh gue sendiri real. Di mana? Itu belajar antar teman aja sih. Nongkrongan. Nongkrong juga lo? Keren. Siapa yang ngajarin, temen lo? Masih inget gak siapa namanya yang ngajarin? Aduh, gue lupa. Pokoknya parah. Gak diinget. Sesama gue juga. Sekelas, teman sekelas. Iya, maksudnya senasib sama gue. Oh, diajarin. Oh, sama-sama tunanetra. Gokil, berarti dia lebih bisa main gitar daripada lu? Iya. Gokil. SMP tuh bisa main gitar, terus SMA keyboard, les piano di rumah. Ya, les piano di rumah. Orang kaya doi, orang kaya les piano. Orang miskin nggak mungkin les piano ya. Luar biasa. Biola biasa, biola. Nggak bisa. Apalagi? Udah itu doang. Suling gue juga nggak bisa. Suling nggak bisa, ditiup doang. Ya udah, berarti dia bisa gendang, drum, bass, gitar, keyboard. Berarti dia bisa semua alat musik. Tapi yang paling lu mahir apa? Gue yang paling drum gue. Main drum. Oke, wajar jadi drummer. Nah, kalau Wahyu, ceritain deh lu main musik. Iya, awal-awal gua main musik, seingat gua dulu SD itu kan lingkungan di rumah gua gitaris semua tuh. Ya udahlah, awal-awal gua main gitar SD. Nah nih, jadi ada almarhum gitaris teman gue ngajarin juga namanya Pepeng. Nah itu yang termasuk ngajarin gue juga main band tuh, main gitar. Udah gitu ya SD. Nah ketika SMP gue pengen main bass nih. Kenapa tuh? Gara-gara gue ngeliat Rendra Padi. Rendra Padi rambut gondrong ya kan, muka kalem. Keren nih bassnya kan, mantep banget, kokoh gitu kan. SMA gue udah nggak main tuh, jarang. Terakhir mabok ya lo? Agak nggak mabok, nggak mancing. Narkoba kan? Agak narkoba. Nggak, gue tauin Dream Theater tuh gue SMA. Udah gitu, mulai lah main. Ada temen gue bertigaan juga mainnya Green Day. SMA gue mainnya Green Day.
Sampai kelas 2 main bass, bukan main gitar, main drum, bukan. Main bass, mainnya Green Day, terus banyak lah. Terus sama Blink. Nah, itu lebih sering tuh dulu. Sama baru masuk tuh SID baru masuk tuh. Pas zaman MTV. Udahlah, kuliah udah jarang main musik, ketemu dia nih. Sekali doang, itu juga manggung sekali doang. Itu juga latihan dadakan doang. Udah itu doang, paling enggak. Nah, gue baru mulai kebeli bass tuh mulai kerja. Ya, baru-baru inilah. Sebelumnya enggak kepikiran lagi buat beli musik, enggak. Ya tahun berapa? 2023 baru kebeli musik, buat musik. Yang bass akustik. Iya, bass busuk lah, tapi masih ada sampai sekarang. Belinya second. Itu gue simpen, gak bakal gue lepas, gak bakal gue servis soalnya juga. Iya, buat histori gue main bass. Belum mau jadi. Enggak apa, biarin buat kenang-kenangan gue. Gak bakal. Iya, pertama gue baru beli. Itu baru sampai mulai kerja beli bass gitu. Berarti emang dari awal main bass ya, bukan biasanya pemain bass itu gara-gara dia tadi main gitar, cuma di band ada gitaris yang lebih jago akhirnya dia main bass. Gue SD cuma gendang-gendang doang tuh di kelas pakai meja, belum main alat musik sama sekali. Terus SMP kelas 3 pun gue belum bisa main alat musik. Gue cuma nyanyi doang, jadi vokalis tolol aja. Jadi teman gue main gitar, gue nyanyi. Kelas 9 tuh gue belum bisa main alat. Terus ya itu akhirnya belajar kan, gara-gara mau ada ujian seni. Bahkan pas ujian seni gue cuma punya keyboard di rumah. Gue belajar lah main keyboard. Gue justru pertama bisa keyboard dulu. Nah sempat manggung juga 2 kali sama teman rumah. Tapi jadi keyboardis gue tuh. Nah terus akhirnya dibeliin gitar sama nyokap gue. Beliin gitar, akhirnya gue belajar sendiri. Bisa main gitar SMA. Nah SMA kelas 1 bikin band langsung. Bikin band tapi manggung gak ya? Enggak manggung tuh. Cuma ikut audisi sekali, gagal, udah. Cuma ya masih main band sama temen sekolah tuh. Sampai akhirnya kelas 3 di sekolah ada pensi. Manggung lah itu gue main. Bahkan gue 2 band waktu itu. 1 band gue sendiri, 1 band OSIS. Jadi bukan OSIS, apa namanya? Angkatan gue lah. Jadi digabungin nih. Nah kebetulan yang satunya gue main bass. Karena ya kayaknya semua yang bisa main gitar pasti bisa main bass lah. Nah gue jadi main bass karena ya udah di situ gitarisnya yang 2 jago. Ya, bahkan yang satunya gitaris gue bukan. Gitaris waktu gue kelas 1. Pas kelas 3 misah, dia sama band itu gue bikin band lagi sendiri. Itu SMA. Nah pas kuliah awal masuk pun gue diajak senior tuh, anak 2005. Dan dia nanya emang bisa main? Bisa, gue main gitar lumayan bisa. Nah, akhirnya gue diajak. Nah makanya kita akhirnya manggung itu gara-gara gue bisa main gitar. Pertama diajak latihan kan di studio. Nah kayaknya gue inget banget tuh gue gak diajak lagi gara-gara gue terlalu punk. Mainnya gue terlalu punk. Mereka mainnya pop gitu kan. Katanya, kok lu mainnya gitu sih? Lu punk banget. Gue aja kayak emang iya gue anak mainnya punk. Dan dari situ gue kayak oh mungkin dari situlah gue ternyata mainnya punk. Karena ya emang gue dengerinnya dari dulu SID doang. Gak banyak, gue gak banyak dengerin, gue denger SID doang. Ya awal-awal mungkin Ceylon Seven. Yang pertama gue denger tuh Ceylon Seven. Ya tetap masuk. Peter Pan gue dengerin. Sampai akhirnya ketemu SID, jatuh cinta gue ternyata sama SID. Main punk lah gue. Nah bareng senior itu gue terlalu ngepang katanya mainnya. Jadi gue akhirnya dicopot. Gak diajak lagi. Di kick gue, dipecat. Nah terus tapi waktu itu akhirnya ditanya, lu mau manggung gak pas nanti bukber? Ayo nanti deh gue cari personilnya nih, anak angkatan gue. Dapet lah waktu itu drummer namanya Kano. Dan dia nih Wahyu basisnya. Udah tuh manggung. Latihannya Red Hot Chili Peppers 1 lagu doang, By The Way ya waktu itu ya. Lagu By The Way. Yang kocak lagi namanya itu bukber ya. Lagi pada buka gue manggung tuh kan habis maghrib. Lagi pada makan. Denger Red Hot Chili Peppers pada mosing buak. Iya, kondisi tuh. Iya, jadi apalagi anak olahraga mosing rusuh, terus di stopin sama yang main, yang kita yang manggung enggak. Yang di stopin yang nonton doang, duduk anjing, suruh duduk, orang nonton musik suruh duduk kan. Mana musiknya gitu. Nah, terus ternyata disuruh lagi kan ya, lagi. Gue kayak kita belum latihannya itu doang satu ya. Latihan ngeband 2 kali, lagunya cuma 1 lagi By The Way doang latihannya. Gue juga nggak hafal itu lagunya. Dulu gue nyanyi cuma orang mana tahu gue nyanyi ngasal tuh kan. Nah waktu itu gue kayak kita main lagu apa lagi nih?
Nah terus kebetulan Kano gue tanya kan, karena gue bisanya SID. No, lu bisa SID no? Bisa lah gue apa? Menurut sahabat bisa. Yaudah, Sek, lu ikutin aja ya. Iya kata dia gitu. Dia kan main bass ya, ikutin aja ya. Yaudah, gue gak tahu tuh dia ikutin apa enggak. Udah gue main aja tuh. Rusuh lagi. Penontonnya rusuh lagi. Udah, akhirnya suruh berhenti. Mainnya suruh berhenti gara-gara rusuh. Nah itu sih pengalaman gue main musik. Setelah kuliah, ya baru ini lagi bikin band. Itulah pengalaman kita masing-masing berarti ya. Ya, jadi ngobrak itu tujuannya adalah niatnya nanti ke depannya mau kiri kanan nih akan ngebahas apa aja yang rame nanti kita obrolin gitu di sini. Nah,